Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Cakadola Channel. Ya, kali ini kami ingin eh, membuat sebuah tutorial terbaru, yaitu bagaimana cara memfilter data dari sheet lain dan ditampilkan di sheet utama ya. Sheet lain di sini ada, kita lihat di sini ada bulu tangkis, sepak bola, basket dan lain-lainnya ya. Ya, nanti kita akan eh, tampilkan data-datanya seperti seperti ini. Kita pilih, kemudian kita klik cari ya. Kemudian kita pilih lagi misalkan basket, kita klik cari maka muncul di seperti ini kurang lebih. Ya, itu yang ingin kita tampilkan. Oke, baik, sebelum lanjut, pastikan videonya sudah disetting ya dengan ini ya, pixel yang cukup besar ya, sehingga nanti memudahkan kalian untuk ini ya, untuk apa istilahnya, selalu stay tune di Cakadola tutorial ini. Jangan lupa kalau ada yang perlu didiskusikan bisa hubungi nomor kami di sini 0812 7740 3909. Oke. Ya, baik, kita akan lanjut sekarang. Dan di sini ada beberapa item yang ingin kami perkenalkan, yaitu bagaimana cara membuat uh, ya filter data, di mana sebenarnya ini adalah hanya untuk menampilkan data saja ya. Nah, oke, di sini juga kami istilahnya perkenalkan beberapa tools yang lain, yaitu pindah antar tab seperti ini misalkan ya. Oke, nanti juga akan dijelaskan dalam topik yang berbeda ya. Oke, kita mulai saja penjelasan tentang data berikut ini. Nah, ini pertama-tama kita membuat beberapa sheet ya. Misalkan sheet bulu tangkis, kemudian sepak bola dan basket. Di sini ada di bawah sini. Oke, sheet ini ada di sini semuanya. Nah, ini oke, perhatikan di sini ya bahwa kita ada mempunyai 3 sheet ya. Kemudian sheet-sheet ini sudah berisikan beberapa data seperti ini ya. Ada data-data yang sudah ada di sini, misalkan di olahraga bulu tangkis pakai detensive ya. Di sini ada beberapa kode. Uh, Misalkan kita bikin bull 001 bulu tangkis 01, dan di sini adalah nama anggotanya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada keterangan. Nah, ini adalah merefer kepada sheet bulu tangkis di sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya demikian juga yang sepak bola. Ya, sepak bola kita lihat di sini juga sudah ada ininya ya, jenis olahraganya, jadi ya dalam sheet yang terpisah. Kemudian sini adalah kodenya ada di sini. Kemudian nama anggota dan juga keterangan misalkan ya. Di sini adalah mengacu kepada sheet uh, sepak bola di sini. Ya, sepak bola. Oke. Nah, berarti kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga di sini ya, kita contohkan tiga saja ya. Jadi dia menggunakan seperti ini ya. Ada 3 sheet bulu tangkis, sepak bola dan basket ya. Ya, di sini kalau misalkan kalian pengen tahu bagaimana cara membuat ini yang warna-warni, barangkali ada yang belum tahu ya, tinggal di blok saja seperti ini. Kemudian di sini atur, di sini format tabelnya tinggal dipilih ya, mana yang kira-kira kalian sukai di sini. Ya, tinggal klik, sudah ya, warna macam-macam bentuknya ya. Oke. Nah, seperti ini misalkan, atau bagaimana. Nah, silahkan dipilih. Dia sudah berbentuk seperti ini. Oke, untuk membuat tabel seperti ini saya tidak jelaskan ya, karena kalian sudah pasti tahu. Kemudian sekarang untuk menampilkan misalkan nih ada bulu tangkis, sepak bola dan basket ya. Untuk menampilkan di data utama ini ya, di data utama ini ya, tadi kan ada ini data utamanya. Oke, di sheet filter. Nah, itu kita membutuhkan alat bantu ya. Kita buat di sini namanya combo box ya. Membuat combo box, saya rasa kalian juga sudah cukup mahir ya di sini ya. Combo box, kalian bisa menggunakan ini ya, combo box. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian membuat source-nya ini, combo box di sini. Ya, jangan lupa membuat source-nya. Di sini kan masih kosong nih. Ya, nah, masih kosong, di sini sudah ada kan. Oke, sini sudah ada datanya. Nah, tinggal kita
masuk ke desain ya di sini ya. Saya perlihatkan dari desain dan ke sini. Oke. Oke, kemudian di sini nanti kita bisa klik kanan ya, klik kanan kemudian uh, format control. Nah, di sini format controlnya kita sudah linkkan bahwa input datanya itu ada di sini ya, ada 3 di G sini ya. Oke, input ringnya kita bikin sini saja ya, 3 item. Kemudian oke ya, sini kita lihat, nah dia sudah masuk ke sini. Oke, cukup jelas ya. Oke, cukup jelas. Nah, kemudian nah di bawahnya itu nanti, nah ini linknya sebentar, kita cek dulu ya format kontrolnya. Tadi di sini adalah kita linkkan ke data sini ya. Ya, tadi kita ulangi lagi di sini. Tadi thread seperti ini. Kemudian format control. Nah, di sel linknya kita linkkannya ke sel ini. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, contohnya nanti ya. Oke, jadi nah ini juga sama ya. Di sini nanti kita linkkan di mana misalkan di sini kita tampilkan misalkan bulu tangkis atau sepak bola, maka di sini dia juga akan muncul sepak bola ya. Oke, ini sebenarnya karena datanya semacam data yang cukup disamarkan, jadi tidak perlu membuat ininya warnanya terlalu kontras ya. Jadi kita tutup saja seperti ini, tapi kita sudah tahu karena apa? Nanti berdasarkan ini data ini difilter berdasarkan sel yang ada di sini, di sel D2. Oke, biar tidak jenuh kita jalankan dulu ininya. Oke, buat animasi. Oke, cukup jelas sampai di sini. Nah, oke, kemudian habis itu kita membuat beberapa tombol bantuan seperti ini ya. Tombol bantuan kita menggunakan cari. Nah, ini button. Oke, ini bisa kita ganti ya. Ya, misalkan kita bikin di sini cari data. Ya. Nah, kemudian ketika diklik ini mau munculin apa gitu kan gitu sekarang permasalahannya kan. Oke, kita masuk lagi ke desain. Kita hapus, kita klik kanan di sini. Oke, view code ya. Nah, disinilah sekarang kita nanti masuk ke dalam kode-kode yang sudah kita persiapkan. Demikian juga yang untuk data simpan ini, kita klik kanan view code ya. Oke. Oke. Nah, di sini sekarang pertama kita akan membuat bagaimana cara menampilkan data yang sudah misalkan kita mau mencari tadi adalah matikan dulu desain view-nya. Kita masuk ke dalam basket misalkan ya, cari. Oke. Ini sudah bus ya. Kemudian partinya basket, bulu tangkis akan kodenya bull. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifkan tombol ini sehingga datanya masuk ke sana. Oke. Masuk ke view code, klik kanan di tombol cari, ya command button 1, command button 2, misalkan ya. Masuk ke view. Nah, sekarang di sini kita sudah membuat ini adalah sub prosedurnya lagi. Kita sebut dengan ambil data. Tinggal klik kanan saja di sini, definition. Nah, di sini. Oke. Nah, inilah sebenarnya pertama kita harus membuat sebenarnya ini sama saja ya. Kalau kita copy langsung ke sini juga bisa ya. Cuman perbedaannya adalah kalau kita membuat seperti ini dia bisa dipanggil kapan saja ya, dari mana saja sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi pertama kita set misalkan ini WRK sheet ya, SHT kita bisa sheet 1 di sini sheet satunya ya. Ini WRK sheet 1. Maaf. Jadi di sini ya, ini sheet satunya. Nah, ini worksheet. Oke. Ingat ya, sheet 1 di sini. Yang sheet 1. Oke, ini sheet 1. Oke, kemudian kodenya ada seperti ini ya, olahraga worksheet ring D2. D2 tadi ini, D2 ini tadi kita dapatkan dari dari sheet sini ya, di depan ya. Nah, di sini tadi di D2. Di D2, bulu tangkis ya. Ingat ya, D2 sini kita dapatkan dari sini, D2 ini. Oke. Kita dapatkan dari sini, D2. D2 ini adalah di sini. Oke, cukup jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kodenya.
kodenya. Nah, di sini kita bikin olahraga. Oke, sebelumnya kita juga nanti membuat sebuah ini ya, sebuah apa namanya istilah name, ring name. Kita tekan Ctrl F3. Nah, di sini olahraga ya. Ya, olahraga. Nah, seperti ini kodenya ya. Kita membuat olahraga, ini duplikat satu misalkan ya. Tempatnya kita di sini tadi edit. Oke, di sini ya. Nah, ini kita membuat ini dulu apa sebuah ring name yang disebut dengan olahraga, di mana lokasinya ada di initiate filter tadi ya. Initiate filter. Oke, kita cek dulu. Oke, adalah ini ya. Nah, ini olahraga. Ini untuk mendapatkan ketiga data ini ya. Kita harus mengetik di sini ya. Ini ring adalah kita sebut dengan ring olahraga ya. Ada di sini ya. Oke. Caranya membuat adalah seperti ini. Kemudian Ctrl F3. Nah, kemudian kita bisa bikin new ya. Misalkan apa ya? Spot misalnya kita bikin ya. Nah, spot. Nah, oke, bisa juga ya. Nah, dia akan juga sama mengacu kepada ini. Oke. Oke, di sini spot dengan worksheet ring D2. Jadi apapun yang dipilih dari data nanti yang di D2, maka data tersebut diambil dari ring olahraga tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membuat di sini screen update ini kita buat false dulu. Kenapa demikian? Agar tidak ada namanya kegiatan yang terkait dengan sheet ya. Kemudian di sini ini convert string olahraga ring ke A7 ke sampai D23. Ini contohnya kita batasi ya. Kita bikin copy ya. Oke. Kemudian cara mengkopinya adalah seperti ini. Ya, kodenya ya, kita ambil di A7 sampai D23. Kita lihat di sini A7 kemudian sampai D23 sini. A7 sampai D23. Nah, ini kita lihat di sini ini data ini akan di-copy ya, di-copy sampai ke sini ya. Kita batasi misalkan jumlahnya 23 dan seterusnya ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, ini juga habis itu setelah itu baru kita updatekan lagi screen updatingnya kita buat true ya. Karena kalau tidak demikian tidak ada screen updating, maka pengkopian ini tidak akan berhasil ya. Kemudian di sini ditimpakan di mana? Worksheet. Kemudian hasilnya setelah di-copy data yang tadi di olahraga yang tadi pilihannya bisa bulu tangkis, basket, dan sepak bola, itu maka akan ditimpakan di worksheet. Nah, di mana worksheetnya tadi adalah di sini adalah worksheetnya adalah ini, worksheetnya ada di ini, oke. Worksheetnya ada di sana, jadi ini worksheetnya pasti dia ngambil adalah di worksheet 1 yang di sini, ya, sheet 1 sheet filter ya, oke. Itu maksudnya ya. Oke, di sini ya ini adalah sheet filter. Nah, di sini sheet filter. Oke, nah di sini. Jadi akan ditambahkan di B7. Jadi mulai dari kolom B baris ke 7 ya. Oke, cukup jelas maksudnya. Nah, kemudian habis itu cut copy mode false ya. Ini kita harus seperti ini ya. Nanti untuk setelah selesai di copy maka dihentikan ya, tidak ada lagi data yang tersimpan ya. Kemudian habis itu D2 select ya. Kita pastikan nanti kita kembali lagi ke D2. Itu untuk cara pengambilan data dulu. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Oke, kita perhatikan dulu ya. Di sini tadi di mana ini matikan dulu design mode-nya. Kemudian kita pilih misalkan basket. Makanya di sini akunnya adalah bus ya, bus 01 kita cari. Nah, itulah tadi. Jadi dia mengambil data dari sini dari A7 ke D23, kemudian dikopikan, ditimpakanlah ke sini. Ya. Oke. Ya, di sini saya tadi ada saya ID. Nah, segini. Oke. Nah, ditimpakanlah ke sini. Ya, sama juga nanti ya datanya. Kemudian sekarang bagaimana cara menyimpan data ini ya? Menyimpan datanya. Oke, kita masuk ke dalam kode tadi. Kita masuk ke sini ya. Tadi untuk simpan tadi. Nah, sini kita klik kanan atau view code.
Oke, nah sini simpan data. Simpan data ini kita akan masuk ke sini ya. Oke, kita kecilin sedikit. Simpan data ya. Oke. Cara simpan datanya seperti ini. Nah, sama juga di sini tadi set worksheetnya ke set 1, ringnya sama ya. Kemudian di sini kita harus membuat tambahan juga ya. Tambahan berupa di sini pengambilan data di sini ya. Oke, kita klik kanan definition. Nah, kita ambil data ya. Nah, ini ya, tinggal seperti ini modelnya ya, sama dengan yang di bawahnya tadi. Tadi kan penyimpanan data, kemudian kita buat seperti ini ya. Oke, sama modelnya itu nanti untuk penyimpanan. Habis itu nanti kita munculkan message-nya ya. Message-nya kalau sudah berhasil, maka di sini message box berhasil, data telah tersimpan. Oke, cekak dulu tutorial. Ini adalah kode-kodenya, kode untuk jenis-jenis message-nya. Oke, kita lihat. Ya, matikan dulu. Misalkan kita cari bulu tangkis, cari, oke, simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Data telah berhasil disimpan. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kebutuhannya hanya ini D2 ya. Kebutuhannya adalah kurang lebih di sini kita membutuhkan ini D2 tadi, sini di bawah sini. Kemudian yang kedua kita membuat combo box. Ya combo box. Kemudian di sini kita membuat sebuah ring namanya misalkan ring olahraga ya. Kemudian kita membuat sini ya, sumbernya ada di bawah sini ya, sumbernya ada di sini ya, kemudian ada di sini di bawah, dan juga kemudian ada di sini di basket ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lihat seperti ini. Oke, bulu tangkis seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti data inilah yang akan dikopikan ya. Kalau misalkan kita di sini tambahkan ada data misalkan ya, misalkan kita anggaplah di sini tadi tengok dulu, kita cari bulu tangkis ya. Bulu tangkis tadi ada cuman 4 ya, kita tambahkan lagi misalkan yang kelima ya. Di sini anggotanya kita bikin Nakula Sahadewa Arjuna misalkan ya, kita tambahkan ya. Ini tunggal misalkan, tunggal. Kita lihat di sini. Nanti kita cari bulu tangkis lagi, kita cari. Nah, dia akan sudah tambah di sini ya datanya ya. Oke, kita simpan. Oke, kita lanjutkan lagi tadi masuk ke dalam data yang di utamanya. Nah, sekarang kita ada juga sedikit memperkenalkan bagaimana caranya membuat animasi tulisan berjalan di sini ya. Ya, tulisan berjalan. Nah, ini bisa diatur speednya ya. Ya, bisa diatur speednya ya, semakin ini semakin lambat, semakin oke, makin cepat. Ya, hentikan teksnya. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nanti kita akan jelaskan di dalam tutorial tersendiri. Ini hanya untuk memperkenalkan saja ya. Kemudian di sini juga akan ada tutorial nanti bagaimana caranya membuat kita berpindah antar sheet. Kemudian bagaimana cara kita membuat arsip ya. Di arsip nanti mengcopy data, misalkan kita bikin 1 kali, maka data ini akan tercopy ya. Di bawah sudah menjadi tercopy seperti ini ya. Jadi ada duplikasi. Oke, kita hapus saja, delete ya. Oke, teman-teman, demikian dulu dari kami terkait dengan pembuatan filter data ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu like dan subscribe dan juga share ke teman-teman ya. Semoga semangat belajar kita semakin meningkat dan selamat belajar.